Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sambil tetap menunggu teman-teman kalian untuk bergabung bersama kita. Ya. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang lalu, yaitu tentang masih di aturan pencacahan. Kalau yang lalu kita membahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian, maka pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang penyusunan dan pengambilan, ya. Jadi supaya penjelasan saya nyambung, silakan anak-anakku menyiapkan juga buku teksnya di dekatnya, supaya ketika ada contoh-contoh soal ataupun konsep yang ingin saya sampaikan, kalian juga bisa langsung melihat di buku materinya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi, atau dalam hal ini kita istilahkan dulu dengan penyusunan dan pengambilan. Nah, bagaimana membedakan kedua istilah ini, penyusunan dan pengambilan? Ayo, kita kepoin dan memperhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini. Kalian juga bisa lihat di bukunya ya, di halaman 93 ya. Nah, di situ ada di tabel 314, kalian bisa lihat di situ. Oke. Yang pertama, kita juga tetap masih menggunakan kartu remi untuk melakukan percobaan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan menyusun dan mengambil ya, lalu kemudian kita bisa menentukan kemungkinan banyaknya cara menyusun dan mengambil kartu remi tersebut. Nah, yang pertama, bagaimana cara menyusun atau berapa banyak kemungkinan susunan yang bisa dibuat dengan menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as. Ya, jadi kita diminta untuk menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as. Ya, jelas ya kartu as di sini yang ada, yang ini as club, as spade, as heart, dan as diamond. Nah, bagaimana cara menyusun 2 kartunya? Oke, kita susun seperti ini. Kita ambil dulu kartu pertama dari as club. Nah, kemudian kartu keduanya dari as spade. Ya, ini susunan pertama. Kemudian susunan kartu yang berikutnya masih dari as club. Dan kartu kedua dari susunan ini adalah as heart. Ya, ini adalah susunan kartu yang kedua. Kemudian susunan kartu yang ketiga kita ambil masih dari as club, yang kali ini dipasangkan dengan as diamond. Iya, seperti itu. Ya, jadi dari as club saja ini kita sudah bisa mendapatkan 3 susunan kartu yang berbeda. Ya. Kemudian susunan kartu berikutnya, kartu pertamanya kita ambil dari as spade ya, atau as cup. Nah, ini adalah kartu pertamanya. Nah, kartu keduanya kita ambil dari 3 kartu yang lain. Ya, jadi as spade dengan as club, kemudian as spade dengan as heart, dan as spade dengan as diamond. Oke, jadi kita sudah mendapatkan 6 susunan kartu yang berbeda teman-teman ya. Kemudian kartu berikutnya kita mengambil lagi dari kartu heart sebagai kartu pertama, dan kartu keduanya kita mengambil dari 3 kartu yang lain. Ya, sudah jelas ya. Jadi dari as club, as spade, dengan as diamond. Dan yang terakhir dari as diamond sebagai kartu pertama, kita akan pasangkan lagi dengan 3 kartu as yang lain. Oke. Nah, sehingga diperoleh ada berapa banyak cara menyusun 2 kartu dari 4 kartu as ini? 12. Ya, dan ada 12 cara menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as. Ya, jadi susunan as club sama as spade
itu dianggap berbeda dengan aspect asclub, ya. Ini yang saya maksud ini. Asclub, aspect ini dianggap berbeda susunannya dengan aspect asclub. Atau dalam hal ini misalnya AB itu dianggap berbeda dengan BA, ya. Itu adalah dua susunan yang berbeda. Oke. Jadi dari dua kartu as ini kita menyusunnya menjadi 4 kartu as, akan terdapat 12 susunan kartu yang berbeda, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan cara mengambilnya? Oke. Apa perbedaan menyusun dan mengambil? Nah, coba kita lihat kembali dulu susunan kartu yang sudah kita buat tadi. Ya. Jadi 12 kartu tadi yang sudah kita susun, sekarang kita susun kembali dan kita akan mengambil 2 kartu as dari 4 kartu as. Oke. Nah, kalau kita mengambil, teman-teman, maka susunannya itu diperhatikan, ya. Jadi dalam hari ini dianggap sama. Coba yang saya kotakin itu adalah kartu yang dianggap sama. Jadi asclub, aspect itu dianggap sama saja dengan kalau kita mengambil aspect asclub. Kalau kita mengambil A dan B, ya sama saja kalau kita mengambil B dengan A. Jadi susunan itu dianggap sama, gitu, ya. Oke. Jadi dengan demikian, karena di sini tadi ada 12 susunan dan ada masing-masing 2 susunan yang sama, maka kita hanya mengambil satu saja yang mewakili, sehingga untuk mengambil 2 kartu as ini ada 6 cara. Ya, jadi ada 6 cara mengambil 2 kartu as dari 4 kartu as. Oke, sudah didapat bedanya kira-kira bagaimana menyusun dan mengambil, teman-teman? Ya. Oke, ayo kita simpulkan bahwa kalau kita menyusun itu urutannya diperhatikan, ya. Jadi AB itu tidak sama dengan BA. Ya, inilah yang nanti cikal bakal yang kita sebut sebagai permutasi. Nah, kemudian untuk pengambilan itu urutan tidak diperhatikan. Jadi AB itu sama saja dengan BA. Jadi dianggap satu. Nah, inilah yang kemudian nanti kita sebut dengan kombinasi, ya. Oke. Jadi untuk kemungkinan di kegiatan berikutnya, di kegiatan 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang ada di tabel 3, 1, 4, ayo coba-coba kita selesaikan. Ya, kira-kira menurut kalian di kegiatan nomor 3 itu menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as, ada berapa kemungkinan banyaknya cara? Ya, menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as. Oke, kalian bisa melihat di halaman 100 di contoh 313. Bagaimana cara menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as? Ada di halaman 100 di contoh 313. Nah, di situ diperlihatkan bahwa untuk menyusun itu kita membutuhkan bantuan kotak. Oke. Nah, sambil kalian melihat-lihat ini caranya, kita lanjutkan pembahasan. Nah, namun sebelum membahas permutasi dan kombinasi, kita pahami dulu notasi faktorial. Oke. Sebelum masuk ke situ, kita pahami dulu notasi faktorial, ya. Apa sih itu notasi faktorial? Nah, notasi faktorial itu didefinisikan sebagai untuk suatu n bilangan asli, n tanda seru, ya ingat, n tanda seru diikuti tanda seru, itu dibaca n faktorial, didefinisikan sebagai n kali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Jadi ini sebenarnya perkalian bilangan berurut, ya, perkalian bilangan berurut. Jadi bisa juga kondisinya kita balik.
Bisa juga dari 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sampai dengan kali n. Ya, dengan 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Oke, sekarang kita coba contohkan. Nah, misalnya 5 faktorial. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Ya, hasilnya sama dengan 120. Ya, jadi kalau misalnya 6 faktorial, teman-teman, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, betul. Ya, jadi intinya faktorial ini kalian harus memahami sebagai perkalian bilangan berurut, ya. Jadi berurutnya sampai ke 1 begitu. Jadi kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Ya. Oke, coba contoh berikutnya. 3 faktorial ditambah 4 faktorial. Artinya 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1 ditambah 4 faktorial kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, masing-masing hasilnya 6 ditambah 24 hasilnya sama dengan 30. Ya. Demikian juga kalau misalnya kita kali. Coba kalau kita kali. 3 faktorial kali 4 faktorial. Oke, berarti 3 faktorial ingat. Faktorial itu artinya perkalian bilangan berurut dari bilangan itu sampai dengan 1. Boleh juga berbalik. 1 sampai bilangan itu boleh. Ya. Jadi 6 kali 24 hasilnya sama dengan 144. Nah, bagaimana kalau kita bagi? Nah, coba 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Oke, 5 faktorial sebagai pembilangnya dijabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial sebagai penyebutnya dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 di sini habis. Ya, habis nilainya 1. Sehingga menyisakan 5 dikali 4 sama dengan 20 ini. 20 ya. 20. Salah ketik ini. Ya. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, jadi bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi dalam pembahasannya nanti kalau kalian mau tidak terlalu panjang menulis, ya bisa dituliskan sebagai 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Jadi sehingga coret saja 3 faktorialnya. Sehingga menghasilkan misalkan 5 kali 4 ya. Hasilnya sama dengan 20 ya. Oke, bisa dipaham sampai di sini notasi faktorial, teman-teman? Bisa. Ya. Nah, karena notasi faktorial ini akan kita gunakan nanti dalam pembahasan permutasi dan kombinasi. Ya. Contohnya seperti ini. Ya, kita kembali ke penyusunan tadi. Berapa banyak cara menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as? Tadi kita sudah selesaikan ini dan hasilnya adalah 12 ya. Nah, sekarang kita butuh bantuan 2 kotak. Kenapa 2 kotak? Karena kita akan menyusun 2 kartu. Ya. Untuk apa kotak ini? Begini maksudnya. Ya, tadi kan kita sudah menyusun susunannya seperti ini ya. Bahwa di susunan kartu pertama itu bisa diisi oleh kartu as klub, as spade, as heart, dan as diamond. Ya, jadi di kotak pertama ini bisa diisi oleh 4 kartu. Ya, sehingga dituliskan sebagai seperti ini. Ya. Jadi maksudnya di kotak pertama ini bisa diisi oleh 4 kartu, yaitu kartu as club, as spade, as heart, dan as diamond. Nah, sekarang di kotak kedua, karena 1 kartunya sudah terpakai, nah gitu ya. Kan tadi susunannya coba kalian lihat kembali. Kalau kalian masih ingat kembali susunan yang tadi, atau kalian bisa lihat bukunya di halaman 99. Ya. Kalau kalian masih ada buku di situ, coba dibuka di halaman 99. Ya. Di kotak pertama ini hanya bisa diisi oleh 4 kartu. Nah, karena 1 kartu sudah terpakai, artinya sudah terpasang di kotak pertama, maka kotak kedua itu tinggal menyisakan berapa kartu. Ya, betul. Di kotak kedua itu, atau susunan kedua dari 2 kartu ini, tinggal menyisakan 3 kartu lagi. Kenapa? Karena 1 kartunya tadi sudah terpakai di kotak pertama. Ya. Yang susunannya tadi seperti ini.
Mana tadi susunannya? Kita perlihatkan susunannya. Ya. Ini ya. Yang susunannya tadi seperti ini. Ya, ini maksudnya. Ya. Di kotak pertama ini di kotak pertama, itu bisa diisi oleh 4 kartu tersebut. Kartu As Club, As Spade, As Heart, sama As Diamond. Nah, di kotak yang kedua, itu hanya bisa diisi oleh 3 kartu. Kalau As Club-nya sudah terpakai di sini, maka kotak keduanya hanya bisa diisi oleh kartu As Spade, Heart, sama Diamond. Begitu juga dengan kartu yang lain. Begitu maksudnya. Ya. Sehingga ya, di sini hanya menyisakan penjelasannya seperti itu. Ya. Jadi kotak pertama bisa diisi 4 kartu dan kotak kedua bisa diisi 3 kartu. Nah, bagaimana dengan menggunakan notasi faktorial? Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Jadi cara menyusunnya adalah 12 cara. Sebenarnya diperoleh dari permutasi 2 unsur dari 4 unsur. Ya. Jadi ingat, permutasi itu cara menyusun ya. Jadi cara menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as secara matematis, secara ini konsep permutasi itu adalah permutasi 2 dari 4. Ya, jadi 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial. Sehingga diperoleh hasilnya adalah dengan 4 kali 3 ya. Atau kita jelaskan seperti ini. Ya, berdasarkan definisi permutasi, jadi permutasi R unsur dari N unsur merupakan penyusunan ya. Ingat, penyusunan R unsur dari N unsur tanpa pengulangan dan dinotasikan lambangnya, lihat N, P besar, R kecil ya, N kecil, P besar, R kecil, atau P dalam kurung N, R, ini artinya permutasi R dari N ya, permutasi R dari N. Dengan R-nya itu selalu terletak antara 0 dengan N ya. Jadi ingat, ini adalah bilangan asli ya teman-teman. Ya. Sehingga cara menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as tadi ya langsung saja dengan menggunakan rumus permutasi ini adalah permutasi 2 dari 4. Ya, sehingga diselesaikan sebagai berikut. Jadi permutasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 menghasilkan 4 kali 3 hasilnya sama dengan 12. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot menyusunnya. Ya. Dengan menggunakan definisi permutasi ini kita sudah mengetahui bahwa untuk menyusun R unsur dari suatu N unsur tanpa pengulangan, ya inilah rumus permutasi. Ya. Nah, sehingga untuk menjawab tadi persoalan seperti ini, bagaimana cara menyusun 3 kartu dari 5 kartu? Ya, ini tidak perlu lagi kita susun sedemikian. Ini sudah jelas bahwa ini artinya permutasi 3 dari 5. Permutasi 3 dari 5 ya. Kita tinggal pasang rumusnya. Ya, yaitu 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Ya, hasilnya sama dengan 5 kali 4 kali 3 atau hasilnya sama dengan 60. Jadi ada 60 cara menyusunnya. Ya. Ayo, bagaimana dengan menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as tadi? Ayo, saya masih penasaran berapa banyaknya cara. Halo? Yang baru bergabung silakan di chat ya. Caranya Pak sama dengan yang ini? Ya. 4
Jadi 4 kurang 3. 1. Kali 2. Kan 3 kali 2 kali 1 dibagi 1. 1. Nah, 3 kali 2, 6. Bukan kali 4. 2. 12. 12. 6. 24. Ya, ada 24 cara maksudnya. Ya, ingat ya, permutasi 3 dari 4 itu maksudnya 4 kurang 3 faktorial gitu ya, jadi 1 hasilnya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1, jadi hasilnya adalah 24 cara. Nah, sekarang coba contoh yang kedua. Tentukan banyak susunan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya. Jadi kalau kita memilih pengurus kelas, tentu kalau misalnya Sri Fadila sebagai ketua, ya, Ani sebagai sekretarisnya, Heria sebagai bendahara, itu beda kalau misalnya ditukar-tukar posisinya. Berarti ini adalah persoalan permutasi. Ya, sehingga ini sama saja kalau kita membuat susunannya menjadi permutasi 3 dari 5. Ya, permutasi 3 dari 5 sama saja dengan tadi, hasilnya sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial. Ya, hasilnya sama dengan 60 cara. Jadi 60 banyaknya susunan pengurus yang bisa disusun dari pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari 5 calon pengurus. Oke, nah, sekarang bagaimana dengan persoalan pengambilan atau kombinasi? Kita kembali ke contoh pengambilan tadi, 2 kartu as dari 4 kartu as. Ya, kalau penyusunannya kan diketahui 12 cara ya. Kalau cara mengambilnya tadi ada 6 cara. 6 cara ini sebenarnya diperoleh dari kombinasi 2 dari 4. Ya, kombinasi 2 dari 4. 4. Ya, kombinasi 2 dari 4. Nah, sebenarnya rumusnya seperti ini. Dari mana didapat 6? Ya, sekarang kita bahas rumus kombinasinya, definisinya. Ya, jadi kombinasi R unsur dari N unsur merupakan pengambilan. Ingat, pengambilan R unsur dari N unsur tanpa pengembalian dan didenominasikan dengan N, C besar R kecil, atau kombinasi C ya, dalam kurung N, R. Ya, dengan nilai R juga terletak antara 0 dengan N. Ya. Jadi seperti ini sebenarnya konsepnya. Cara mengambil 2 kartu as dari 4 kartu as. Ya, kombinasi 2 dari 4, artinya 4 faktorial per 4 kurang 2, dikali lagi dengan 2 faktorial. Nah, gitu ya. Jadi 4 faktorial. Jadi ini sebenarnya permutasi 2 dari 4 dibagi lagi dengan permutasi 2 dari 2. Ya, karena ada 2 yang sama tadi kan. Nah, jadi dibagi lagi dengan yang sama itu sehingga menghasilkan rumus kombinasi 2 dari 4 seperti ini. Jadi 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial. Nah, sehingga menghasilkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kurang 2 itu tadi 2. 2 faktorial juga hasilnya 2, sehingga hasilnya 4 kali 3 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, jadi 6 cara mengambil. Nah, contoh. Tentukan banyaknya cara mengambil 3 kartu as dari 4 kartu as. Oke, ingat, mengambil. Jadi langsung nggak usah pikir macam-macam. Mengambil itu adalah persoalan kombinasi. Langsung pasang rumusnya. Kombinasi 3 dari 4. Ya, kombinasi 3 dari 4, ya 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Oke, sehingga menghasilkan jadi 4 ya. Jadi ada 4 cara mengambil. Nah, contoh lain yang sering atau familiar yang biasa kita lakukan adalah misalnya seperti ini. Tim takraw. Ya. Misalnya, sekolah akan memilih tim takraw yang dipilih dari 6 orang. Jadi artinya apa ini? Tim takraw. Satu tim takraw kan ada 3 orang itu. Ya, jadi banyaknya tim yang bisa dibentuk maksudnya
cara mengambil 3 dari 6. Ya, cara mengambil 3 dari 6 yaitu adalah persoalan kombinasi. Ya, jadi kombinasi 3 dari 6. Ya, sehingga dijabarkan menjadi 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial kali lagi dengan 3 faktorial. Ya. Sehingga menghasilkan 20 ya. Jadi ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret ya. Coret ini 3, 2, 1-nya dicoret. Sebenarnya bisa begini ya. Ini kita coret. Coret. Ini juga kita coret. 3 kali 2 kali 1 itu 6. Coret juga dengan 6 yang di atas. Sehingga menghasilkan ya 5 kali 4. Ya, seperti itu. Ya, 5 kali 4 sama dengan 20. Ya. Oke. Silakan dibaca-baca kembali ini bukunya di rumah. Dan nanti setelah ini saya bikin videonya bisa diulang-ulang lagi bagaimana memahami permutasi dan kombinasi. Oke. Nah, bagaimana dengan permutasi dengan unsur yang sama ataukah yang permutasi siklis? Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Oke, saya kira cukup teman-teman. Silakan yang baru saja masuk bergabung, silakan menulis nama dan kelasnya di chat sebelum ini berakhir, karena ini tinggal 1 menit lagi kita bersama. Ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di WhatsApp ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.